makanya kalau pemerintah mau minta apa Indomie jadi untuk ngangkat brandnya Indonesia ya mungkin agak malu juga ya nggak ngasih apa-apa kok minta tiba-tiba minta gitu ya. Oke. To the point aja. Kadang hal-hal yang juga sering mengganggu adalah dengan adanya badan pengawas. Ya. Nah, biasanya kalau di BUMN kan pengawasnya DPR. Ya. Nah, bagaimana dengan Danantara supaya dia bisa berkembang? Karena kalau diawasi DPR pasti Ya. politik lagi akan masuk. Makanya yang gitu. saya bilang tadi di pemisahan, DPR itu udah nggak boleh ngomong ke Danantara. Karena duitnya kan nggak diambil dari rakyat, toh, nggak diambil dari pemerintah. Jadi pemerintah itu sekali ngasih modal awal. Ngasih modal awal. Jadi di sana tuh ada namanya executive committee itu, pengawasnya, dan pelaksananya. Dan itu nggak ada hubungannya sama DPR sana, nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Pemerintah itu cuma ngecek on the right track sama lihat keuangannya bagus atau enggak. Kalau jelek gimana? Ya diganti executive committee. Ya, Gitu. Jadi jangan ikut ngurusi ini kurang itu, karena nggak ngerti bisnis. Orang DPR juga nggak ngerti bisnis. Karena orang DPR itu kan politisi semua gitu. Dia ngerti bisnis. Jadi kuncinya adalah yang ngawasi pun adalah profesional. Bukan politisi gitu loh. Ya. Makanya kalau BUMN sekarang kan yang ngawasi langsung DPR. Itulah salah satu sumber kenapa DPR nggak akan maju-maju. Karena pada waktu orang DPR itu ngomong, ngasih saran apa-apa, logikanya logika politik, bukan logika bisnis. Ya, kalau diikuti, ya dia nggak ngerti bisnis gitu. Iya kan? Ya kan keliru semua. Kalau dia mau ngasih advice, itu ya harus terjun di bisnis itu. Dan itu bukan sehari 2 hari. Ya, orang profesional itu udah puluhan tahun di situ, udah tahunan di situ, ngerti betul competitiveness, ngerti kekuatan kita, manajemennya kayak apa. Lah mereka kan nggak ngerti, kok ngasih saran. Iya kan? Nah, Lucu itu jadinya. makanya memang harus dipisahkan. Jadi nanti kalau Danantara itu sudah betul-betul beroperasi, harusnya nggak perlu lapor DPR, bahkan nggak perlu lapor kabinet, nggak perlu lapor presiden, karena ada executive committee di situ yang dia ngawasi, dan executive committee ini itu ngerti betul bisnisnya. Setiap portfolio yang dimasuk itu dia ngerti betul. Jadi kalau ngasih advice, ngasih saran apa itu karena pemahaman yang mendalam. Nek politisi, nek presiden, menteri kan nggak ngerti. Jadi eksekutif komite inilah yang melaporkan kemudian ke presiden sebagai pertanggungjawaban. Ya laporan umum kan, tapi kan laporan yang sesungguhnya adalah value creation tadi itu. Iya kan? Kalau dia naik asetnya, berarti laporannya benar kan? Kalau turun, berarti kan masalah. Caranya gimana? Ya sebenarnya diganti sudah. Jadi nggak perlu masuk lapor yang teknis tadi, nggak perlu. Itu. Ya, misalnya pupuk Indonesia gitu ya, distribusinya kacau gitu, wah terus anunya sok-sokan gitu DPR, wah harus gini harus gitu, ya, itu nggak bisa, karena DPR pupuk Indonesia lebih ngerti, gitu ya. Gitu. Pupuk Indonesia lebih ngerti cara ngatasinya. Ya sebenarnya anggota DPR yang nggak ngerti distribusi, terus ngomong sok ngerti gitu. Itulah lucu kan? lucunya. Loh, urusan perusahaan itu detail-detail itu kompleks, dan itu ada orangnya yang jago, itu namanya profesional, bukan politisi. Betul. Itu. Dan kalau bisa pun kita meng-hire staffnya pun orang luar gitu yang benar-benar secara profesional. Kalau diperlukan. Makanya aku bilang bisnis logic. Ya, logika bisnis. Logika bisnis itu bukan masalah Temasek itu 45% itu orang asing untuk gaya-gayaan, enggak. Karena yang 45% itu memang jago di bidang itu. Di bidang yang ya, dia misalnya operasi di Afrika. Ya, dia hire orang Afrika yang ngerti market Afrika. Betul. Nah itu. Jadi bukan karena target, misalnya kan ada tuh BUMN, target CEO wanita harus sekian persen gitu. Itu Terus CEO harus Indonesia Timur gitu misalnya. Itu di base-nya nggak ada kayak gitu. Itu harus mestinya di politik kalau itu. Nah, itu makanya kan logika politik kan. Oke. Jadi logika politik. Nah, sekarang bicara brand Indonesia yang sekarang cukup dikenal di dunia. Ya. Dan ternyata kebanyakan swasta, Mas. Ya, memang. Nah, ini misalnya salah satu produk Indomie, Indomie yang ada di mana-mana. Itu kan gimana hubungan dia dengan negara gitu. Pada satu titik kan mungkin negara memerlukan itu gitu ya. Untuk negosiasi tadi. Betul. Ini negara yang butuh atau Indominya yang butuh negara? Negara yang butuh lah. Negara yang butuh gitu, Mas. Negara butuh untuk apa? Ya misalnya dia negosiasi dengan misalnya gandum yang kemarin. Ya bahan gandum. Indomie ini kan apapun dikonsumsi oleh
masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tapi kan bahannya belum ada. Gitu. Nah, kayak gitu tuh gimana, Mas? Kalau terus kemudian satu lagi nih yang contoh, misalnya salah satu kopi yang lagi ngetop dari Cina, namanya Luckin Coffee. Luckin Coffee yang sangat mendunia, bahkan dia mengalahkan Starbucks. Bahan utamanya adalah kelapa. Dan dari kelapanya di Indonesia. Dan itu salah satu minuman yang digemari di dunia. Luckin Coffee di dunia. Di Cina. Nah, ini seperti itu gimana nih, Mas, kalau melihatnya? Jadi apanya? Aspek apa aja? Ya, aspek bagaimana kita itu bisa memaksimalkan itu. Memaksimalkan untuk membangun brandingnya itu tadi. Negara maksudnya. Ya, negara. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomong Swiss ya, jadi Swiss itu kan namanya country of origin. Ya, country of origin itu negara, ini kita ngomong nation brand ya, nation branding ya. Jadi itu kan quote and quote dutanya itu kan perusahaan. Ya, gitu. betul. Jadi Nah, sebenarnya Indomie itu kan kayak jadi dutanya kita gitu ya. Iya. Karena Indonesia itu karut-marut gak keruan. Ini kok ada mutiara di dalam Indonesia. Tiba-tiba muncul gitu kan. Ya, kalau kita ngomong ya, misalnya Rolex ya, Swatch segala macam. Itu kan namanya jam ya. Itu identik dengan Swiss kan. Betul. Namanya country of origin. Ya. Misalnya coklat itu ya, ini iklannya Unilever ya, ngomong bahwa coklat itu dari Belgia misalnya gitu ya. Nah, makanya mestinya, tapi kan yang terjadi karena ini urusan pemerintah, urusan politik. Indomie ya, Mayora itu kan punya Kopiko dan seterusnya itu urusan Kopiko, bisnis ya. Dan dua-duanya itu kan nggak ada beda kayak di Jepang sama di Korea. Mereka pemerintah dengan asosiasi pengusaha itu sangat intimate gitu ya, saling butuh. Kita ini kan nggak bisa campur kayak minyak sama air karena mindsetnya sudah beda. Bahkan kalau orang bisnis itu mengatakan orang pemerintah tuh ngerepotin bisnis gitu. Justru yang yang sukses bener itu malah yang nggak banyak ikut Kadin atau ikut pemerintah, organisasi apa, malah nggak begitu. Yang mereka itu organik, nggak pernah minta fasilitas dari pemerintah. Indofood ya, Indomie ya, atau Kopiko itu mereka bangun distribusi, dia bangun produk R&D, bangun channel di Filipina, di Polandia ya, di Nigeria ya, Indomie di Nigeria atau di Arab itu dia sendiri nggak ada insentif dari pemerintah itu nggak ada gitu. Makanya kalau pemerintah mau minta Indomie jadi untuk ngangkat brandnya Indonesia ya mungkin agak malu juga, nggak ngasih apa-apa kok mintain tiba-tiba minta gitu ya. Tapi menurut saya mestinya kalau bisnis itu kan seneng-seneng aja ya dideketin pemerintah. Cuman pemerintahnya yang nggak ngerti dunia bisnis. Jadi nggak ngelihat bahwa Indomie itu, aku nggak tahu, nggak ada menteri yang ngomong bahwa Indomie atau Kopiko misalnya ya, atau Alfamart yang sudah punya 2.000 outlet di Filipina itu bisa menjadi ambasador bagi nation brand gitu. Nggak ada yang ngeh di pemerintahan kita tuh, nggak ada yang ngeh gitu. Nah kalau Indomie nggak ada yang datengin orang pemerintah minta bantuan untuk bagaimana ini bisa jadi image nasional, ya Indominya yang diam-diam aja kan. Masa nawar-nawarin diri. Sing butuh sopo gitu ya. Yang butuh sopo gitu. Jadi mereka ya bergerak di sektor privat, itu yang lemahnya kita, itu yang nggak ada kan. Jepang sama Korea itu kan sama begitu. Cina ya. Sama Cina sekarang kan. Jadi ini mesra banget. BYD itu banyak disupport oleh pemerintah. Gitu. Nah, termasuk TikTok, Huawei ya. Nah, itu. Jadi struggling gitu. Nah, ini kan kayak kita ini minyak sama air, dunia bisnis samaan itu. Ya. Jadi mungkin malu kali kalau pemerintah ingin dompleng dari sebuah korporasi yang sukses di pasar global. Ya itu. Makanya jadi memang dari lahirnya sebenarnya brand-brand yang hebat itu memang mereka itu mandiri, ya, nggak pernah dapat dimanapun itu. Nggak di Indonesia, di Indonesia. Dan mereka yang sukses itu biasanya memang ya itu, ya mohon maaf ya, quote and quote image yang muncul naik berurusan dengan pemerintah itu ribet gitu, ya bulat gitu. Makanya ya udahlah, aku nggak dibantu nggak apa, aku masuk ke Vietnam, aku masuk ke Filipina, ya udah nggak pakai kedutaan gitu, mereka nggak ngubungi gitu ya, kedutaan kalau ngurus surat-surat apa gitu. Tapi dalam strategi kan nggak ada asistensi dari kedutaan misalnya. Tiba-tiba ada pabrik aja di situ. Ada di situ gitu. Di Arab ada pabrik, mereka ada. Gitu-gitu aja. Itu yang terjadi. Sehingga inilah yang ya menurut saya sih kalau swastanya di dekat
Mestinya kan ya nggak, ya mestinya pemerintah lah yang deketin ya, bukan swastanya. Bukan swasta, betul. Karena swasta dia deketin pemerintah, ya. itu kesannya tuh tadi tuh ribet tadi itu. Nanti tambah urusannya banyak, itu udahlah aku sendiri aja lah. Nah, pemerintah mesti, tapi pemerintah kalau deketin swasta, mestinya juga jangan logikanya jangan birokrasi. Logika bisnis juga Logika bisnis juga. Itu. Makanya sekali lagi pemerintah kalau mau mindset bisnis agak sulit. Itu loh, mau digimanain agak sulit gitu. Makanya kenapa di Indonesia itu minyak sama air. Ya. Jadinya mestinya mencontoh apa yang dilakukan Jepang sama Korea. Iya. Tapi itu kan sekali lagi mindset kan itu. Ya. Mindset dulu. Dasarnya para orang pemerintah kan politisi. Nah, politisi ini kan nggak ngerti dunia bisnis. Ya ada certain lah yang Tapi kan kebanyakan nggak ngerti kan. Ya, makanya, dan orang bisnis biasanya nggak mau ke pemerintah. Orang bisnis ya duitnya udah banyak, pemerintah tambah urusan ini macam-macam gitu. Daripada ruwet, daripada rumit gitu ya. Tapi kan di tempat lain bisa, Mas. Kayak di Jepang itu bisa ternyata ya. Menurut saya karena faktor Uniqlo culture. Ya, dan betul. brand-brand Jepang yang Betul. di mana-mana itu kan national brand mereka. Iya, betul. Menurut saya karena faktor culture, faktor macam-macam. Culture ya? Iya. Jadi Ya, ya mereka juga kekerabatan antar, jadi terus perlu- nasib bangsa juga kan. Kalau Jepang kan karena kena kena perang dunia, kena Perang bom dunia, atom itu. oke. Jadi faktor terhimpit segala macam itu jadi orang kan kalau kepepet kan jadinya kan bergerak bareng gitu. Itu ada faktor itu juga. Ya, Indonesia ini kan keenaan terus. Iya. Karena semua Katanya ada. kutukan sumber daya alam katanya. Itu kan daya alam. Berarti tekanannya belum Belum ada. kuat Indonesia ini. itu dari dulu enak terus. Enak terus Makanya ya. nggak bangun-bangun. Jadi tentium banyak terus ini. Banyak terus. Baik, Mas Wiswadi, Ya. terima kasih telah Ya. hadir di To The Point aja. Kita seru Menarik sekali sekali. ya, menarik sekali perbincangan dengan Mas Yuswo Hadi, Ya. pakar branding dan pemasaran Ya. dari Inventure. Inventure ya. Inventing the future. Inventing the future. Oke. Ya, di antara kepentingan pasar dan mandat negara, disitulah tarik-menarik makna. Apakah ia melayani rakyat atau melanggengkan kuasa? Saya Ike Kesuma, Saya Pung Purwanto. pamit. Kita jumpa lagi di To The Point Jemput aja lagi. berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. To the point aja.